Ya, alhamdulillah baik. Ada tanya? Baik, sebenarnya saya menghadiri wawancara dalam kegiatan rencana teknologi sebagai pelajar pendidikan. Baik, dari sisi wawancara yang awalnya itu favorit yang kedua dengan berbeda, dan saya ingin meminta Mrs. sebagai favorit saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu tentang Mrs.nya istri saya. Baik. Ya, apa saja yang saya kenalkan? Tentang latar pendidikan dan juga program studi yang diajar di sekolah. Profesi ya. Jadi kalau saya ini latar belakang pendidikannya setelah SMA itu saya masuk di IKIP ya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang kita waktu. Kemudian setelah lulus saya berprofesi sebagai guru karena saya gurunya bidang seni biologi karena memang jurusan saya adalah guru biologi. Apa berkaitan dengan mengajar di mana gitu? Oh ya, sekalian lanjutkan ya. Jadi saya awalnya kalau sekarang mengajarnya di SMP 1 Tulungagung, di gurunya Amira ya. Sekolah yang paling favorit di Tulungagung. Sebelumnya Mersus mengajar di Semadu. Apa ini? Boyolali yang juga keren gitu ya. Jadi saya mengajar di sana kurang lebih 1 tahun dengan posisi sebagai guru honorer di sana. Mengajar bidang studi biologi juga. Kemudian di tahun awal-awal tahun 90-an itu ada rekrutmen PNS, CPNS, calon pegawai negeri di bidang pendidikan. Terus ikut tes, akhirnya alhamdulillah lolos dan ditempatkan di sekolah ini. Terima kasih atas perkenalkan saya ini kami masuk ke sesi wawancara utama. Terima kasih, Ma'am. Oh gitu ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, Ma'am. Iya, selamat pagi sayang. Baik, saya mengucapkan terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan wawancara bersama Mrs. terkait kegiatan saya wawancara dalam program rencana tindak lanjut sebagai pelajar penggerak Merah Putih Angkatan 2. Rencana tidak lanjut sebagai pelajar penggerak gitu ya. Oke, silakan ada apa yang perlu digali dari saya? Baik, sebagai pelajar penggerak Merah Putih, tentu banyak sekali kegiatan yang akan saya lakukan. Dan sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Mrs. karena memberikan saya kesempatan untuk wawancara Mrs. hari ini. Baik, untuk kali ini saya ingin mewawancara Mrs. mengenai suka duka menjadi guru dalam mencerdaskan kehidupan generasi bangsa. Suka duka dalam mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Suka dukanya. Kalau suka dukanya karena Mersus ini ngajarnya kan sudah lama ya. Sudah lama dari tahun 1995 sampai dengan sekarang itu sudah hampir 30 tahun. Otomatis ya banyak lah ya pengalaman baik suka maupun duka. Tapi secara umum itu lebih banyak sukanya untuk saya ya. Sukanya mungkin disebutkan karena memang bidang ini merupakan ngajar ya, jadi guru itu memang bidang yang sangat disukai oleh Mersus. Ya senang aja bisa memberikan ilmu sama anak-anak, tidak hanya ilmu tapi juga pasti nanti ada muatan pendidikan yang selalu saya sediakan. Lalu bersama dengan mereka bercengkerama, belajar bersama mereka itu suatu hal yang menyenangkan. Kalau ada untuk yang kurang disukai, ya sebenarnya sih ada, tapi menurut saya itu saya nikmati aja sebagai variasi pengalaman ketika saya berkesempatan untuk didik anak-anak.
cantik. Baik, sejak zaman penjajahan memang telah banyak sekali upaya dari para pendidik termasuk bapak pendidikan kita yang jadi wali yang telah mendirikan taman siswa dan upaya-upaya dari guru-guru lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya sangat berterima kasih dan bangga atas jasa-jasa para guru, atas pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan serta mendukung visi misi negara. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan dari Mamsus sendiri, saya penasaran apa nih Mem upaya untuk para pelajar peserta didik dari Mamsus, upaya bagi kita untuk meningkatkan kualitas kita sendiri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita sebagai pelajar. Oke, berarti upaya dari pelajar menurut pandangan Mamsus gitu ya. Kalau menurut saya upaya yang dilakukan itu yang pertama pelajar harus menyadari bahwa mereka punya kewajiban untuk belajar. Kalau pelajar Muslim itu pasti lengket dengan akidah mereka karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah kesadaran bahwa mereka belajar itu memang penting buat mereka. Jadi ketika mereka belajar di sekolah atau di luar sekolah itu bukan sekedar menghabiskan waktu dari tahun ke tahun sehingga dari SD lulus atau SMP lulus dan seterusnya, tapi mesti ada upaya bahwa apa yang mereka lakukan itu semuanya adalah untuk kebaikan negaranya. Yang utamanya kalau enaknya disebut itu adalah untuk pembangunan. Cukup dengan anak-anak itu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pelajari dalam jenjang sekolah yang mereka berada, itu sudah memberikan kontribusi yang baik. Oleh karena itu para siswa tidak boleh menganggap belajarnya itu santai-santai asalkan masuk, tapi juga harus ada konsekuensi dari itu secara spesifik. Misalnya kalau ada PR ya misalnya atau tugas itu harus dikerjakan. Itu dengan ini belajar terjadi lalu berkaitan dengan ketaatan pada peraturan sekolah itu juga wajib ditaati lah, ditepati itu. Di samping juga anak-anak akan lebih baik kalau mereka mengambil lebih dari sekedar itu, misalnya itu ini yang ekstra. Kalau Amira sendiri ekstranya? Baik, saya sendiri mengikuti beberapa ekstrakurikuler seperti jurnalistik dan juga kegiatan remaja masjid. Ya, seperti satu tulang. Oh gitu, ya kayak gitu maksud saya itu dan jempol. Terima kasih Men. Baik, cerita Mamsus banyak sekali upaya yang kita lakukan, juga upaya sebagai pelajar untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari Mamsus sendiri, adakah upaya dari Bapak Ibu Guru, upaya tersendiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa hingga menuju Indonesia Emas 2045? Dari saya sebagai guru dan juga dari guru yang lain, sebenarnya kan kalau di negeri kita itu sudah ada kerangka untuk bagaimana menjalankan sekolah ini, dalam artian bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Itu upayanya berarti kan yang pertama memahami kurikulum, karena kurikulum itu pada setiap periode berubah. Ya, berubah. Jadi kalau sekarang itu kurikulumnya disebut kurikulum apa? Kurikulum Merdeka, di mana ini Amira terlibat di dalamnya ya, jadi pelajar penggerak namanya, itu berarti kan ya. Sebelumnya kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Nah, ketika guru tidak memahami apa yang esensi dari masing-masing kurikulum itu, jadinya mereka menjadi orang yang bingung. Sehingga ketika ada perubahan kurikulum dipelajari, biar mereka tidak bingung bagaimana implementasinya apa? Pelaksanaannya itu di lapangan seperti apa? Di lapangan bagi Bapak Ibu guru itu berarti tidak di lapangan kayak mana, dan di lapangan itu di kelas. Nanti menerapkan kurikulum di kelas itu seperti apa? Biar nyambung antara yang dimaui oleh penggagas kurikulum sendiri itu dengan pelaksanaannya. Baik. Benar sekali banyaknya adanya hubungan antara guru sendiri dan pelajar
agar saling terkait dan mampu menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Baik, sebelumnya bagi Mamsus sendiri, apa nih motivasi dari Mamsus untuk menjadi guru untuk mendidik anak-anak? Motivasi ya, motivasi itu apa gitu yang jadi latar belakang. Sebenarnya kalau cerita tentang motivasi itu harus saya korek dari bagaimana dulu Mamsus jadi guru itu. Pengen jadi guru itu Mamsus ketika SD, mulai dari SD. Di SD itu ada guru yang menurut saya itu guru idola. Jadinya saya ingin nanti itu kalau dewasa pengen jadi guru seperti itu di SD. Di SMP ketemu guru yang lain. Saya temukan lagi guru idola lagi. Nah, kalau dikatakan guru idola itu kan berarti dengan figur tertentu yang kita senang ya. Mulai dari penampilannya itu ya good looking gitu, kemudian cara mengajarnya itu bagus, kemudian kepribadiannya itu juga meyakinkan, kemudian membuat kita nyaman belajar bersama beliau, itu akan jadi guru idola. Akhirnya pas itu SMP saya pengennya berubah, dulunya pengen jadi guru SD, sekarang jadi guru SMP. Nah itu pengen, pokoknya tapi bukan guru aja. Lalu di SMA, itu kan sudah lebih variatif ya, tidak lagi ke figuritas tapi lebih ke arah bidang studi mana yang bakal saya tekuni ketika saya nanti bakal jadi guru gitu. Akhirnya kan saya suka ilmu biologi, makanya kemudian di penjurusan di sekolah itu saya masuknya di A2 itu kelompok ilmu biologi. Akhirnya ketika di awal itu sudah pengennya jadi guru, maka Mamsus itu ini jadinya tidak hanya motivasi tapi cerita sejarah gitu ya. Pas kuliahnya saya tidak milih kecuali lembaga keguruan, perguruan tinggi yang itu khusus keguruan. Kalau sekarang kan ada UM, ada UNESA, ada universitas yang lain, itu di situ ada salah satu fakultas yang itu fakultas keguruan. Tapi pada zamannya Mamsus itu di tahun awal-awal 90-an itu yang ada itu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu merupakan lembaga perguruan tinggi yang memang khusus mencetak guru. Mamsus tidak menoleh ke sekolah yang kecuali itu. Makanya keinginan jadi guru itu benar terbentuk di situ ya. Alhamdulillah akhirnya waktu menghantarkan saya untuk sampai kemudian jadi guru, di mana setelah saya masuk di dunia guru itu, kalau awalnya jadi cita-cita, jadi keinginan cita-cita gitu ya. Tapi ketika awal-awal jadi guru itu saya bertemu dengan banyak murid, bertemu dengan siswa yang beraneka macam, rasanya senang sekali. Saya ingin menjadikan mereka itu menjadi anak-anak yang berguna, anak yang pintar, tidak hanya pintar tapi mereka juga punya kepribadian yang bagus dan sampai dengan sekarang. Baik, dari cerita Mamsus sendiri, saya mendapatkan pelajaran dan wawasan yang tentang komitmen dan juga ketekunan dalam menjalani suatu bidang. Benar, tentang komitmen, ketekunan, dan juga beberapa hal-hal lain tentang keseriusan. Dari Mamsus sendiri, bagi kita para pelajar yang khususnya masih berada di sekolah menengah, adakah saran tersendiri yang buat kita yang masih bingung tentang mau kemana jalan kita atau bidang yang akan kita tuju, bagi para pelajar yang memang belum memiliki bidang khusus yang akan ditekuni nanti? Iya. Kalau kalian itu kan masih SMP, sekolah menengah pertama, itu biasanya cita-cita itu bisa berubah-ubah ya. Suatu ketika ketemu guru yang ideal, namanya jadi guru. Ketemu dokter yang kayaknya kesejahteraannya oke, kayaknya jadi dokter. Itu biasa usia anak-anak remaja itu seperti itu. Nanti kalau sudah di SMA, baik masuk di SMA maupun SMK misalnya, itu sudah lebih dewasa, sudah lebih stabil,
dan ke arah mana yang akan kalian tuju itu sudah lebih sudah spesifik. Di samping juga kalian nanti pasti ada yang mendampingi untuk memilihnya, mulai dari guru utamanya adalah wali kelas, kemudian guru BK, itu nanti sampaikan kepada mereka tentang ke depan itu kamu punya visi seperti apa. Jadi dari dewasamu itu nanti akan diarahkan tentang jurusan apa yang akan kalian ambil di SMA-nya maupun juga di jurusannya nanti waktu kuliah nanti akan diarahkan di sana. Jadi tenang ya, kalau di usia segini ini tidak harus mematok cita-cita itu harus ini, masih ada waktu nanti. Dari saran Memsus, kita sebagai pelajar penggerak juga memiliki peran tersendiri untuk menggerakkan, bergerak dan juga bergerak. Selain itu, saya ingin menanyakan tentang harapan dari Memsus tersendiri bagi kami para pelajar untuk kehidupan yang berkelanjutan dan juga untuk masa depan kami. Itu harapan saya menaruh harapan cukup tinggi untuk anak-anak saya, termasuk Amira sama anak-anak saya. Itu harapannya adalah kalau di kurikulum itu untuk menurut saya orientasinya banyak ke materi ya, kemudian dari sisi karakteristik sebenarnya itu tidak seberapa sih fungsinya. Saya berharap bahwa anak-anak itu di samping mereka pandai di bidang sini, mereka juga punya karakter yang baik. Jadi pintar, tapi kepribadiannya juga bagus. Oleh karena itu jangan pernah diabaikan. Misalnya bapak ibu kalian itu memberikan materi atau kesempatan yang itu muatannya adalah berkaitan dengan pembentukan kepribadian, seperti harus jujur, harus bertanggung jawab, harus taat pada agama, kemudian empati terhadap teman, menghormati orang tua. Itu merupakan poin-poin yang sangat penting menurut saya, lebih penting daripada sekedar nilai akademik yang tercantum. Jadi Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih bagi Memsus telah memberikan saya kesempatan untuk wawancara ini. Dan juga saya telah mendapatkan banyak sekali wawasan dari Memsus tentang komitmen, ketekunan, keseriusan dalam menjalani berbagai bidang itu sendiri. Dan saya telah mempelajari banyak tentang suka duka menjadi guru, yang telah mengajar kami sebagai pelajar. Banyaknya suka duka membuat kami sadar akan banyaknya pengorbanan dan juga upaya dari Bapak Ibu guru demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan saya sebagai pelajar penggerak sangat menghargai dan mengapresiasi hal itu. Terima kasih. Terima kasih, Mem. Iya, semoga sukses. Terima kasih, Mem.